Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Muhammad Andika Gema, Muhammad Hairul Tobi, dan saya sendiri Ahmad Halim Murtado. Kami di sini akan mempresentasikan proyek akhir kami, proyek PSTR akhir kami yang berjudul Otomatisasi Pengaturan Kelembapan Udara dan Kelembapan Tanah pada Greenhouse. Next. Yang melatar belakangi kami memilih membuat sistem tersebut adalah seperti kita ketahui, tanaman dalam greenhouse akan tumbuh dengan baik selama memiliki kondisi lingkungan yang tepat. Lingkungan tepat seperti suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah merupakan faktor lingkungan yang penting karena berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan berperan hampir pada semua proses pertumbuhan. Namun, greenhouse pada dasarnya tidak dapat menyelesaikan faktor-faktor lingkungan tersebut dengan kebutuhan tanaman yang terdapat di dalamnya. Pengelola greenhouse harus mengontrol kelembapan udara dan kelembapan tanah di dalam greenhouse agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Atas dasar pemasaran tersebut, pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah sistem otomatisasi untuk mengatur kelembapan udara dan kelembapan tanah dalam greenhouse agar kelembapan udara dan kelembapan tanah di dalam greenhouse sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dan hasil budidaya tanaman sesuai dengan harapan. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat simulasi sistem otomatisasi pengatur kelembapan udara dan kelembapan tanah di dalam greenhouse. Kedua adalah untuk memperoleh output yang tepat dalam sistem otomatisasi greenhouse, seperti nilai kelembapan udara di kelembapan tanahnya. Next. Ini deskripsi sistem yang kami buat. Sistem yang dapat menghidupkan kipas angin apabila sensor mendeteksi kelembaban udara yang tidak ideal sesuai dengan threshold, dan akan mematikan kipas apabila kelembaban udara sudah ideal. Dan pompa air untuk menyiram tanah agar kelembaban tanah optimal. Jika memungkinkan, sistem akan dihubungkan dengan Internet of Things, IoT, melalui aplikasi Blink untuk mengontrol dan memonitor data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andika Gema. Oke. Untuk alat dan komponen yang digunakan, yang pertama kami menggunakan Wemos V1 revisi 2 untuk sebagai controllernya. Yang kedua yaitu DHT11, yaitu sensor temperatur dan kelembapan udara. Lalu soil moisture sensor, yaitu sensor kelembapan tanah. 2 buah relay untuk menghubungkan air, nanti dijelaskan juga, dan kipas angin, dan breadboard untuk menghubungkan komponen. Next. Lalu ada kipas angin AC yang dihubungkan dengan relay 1 dan pompa air mini yang dihubungkan dengan relay 2. Komponen pendukungnya itu sendiri ada Arduino Uno sebagai untuk mendukung power 3,3 volt untuk water pump-nya dan power bank sebagai portable power. Next. Di sini terlihat desain sistemnya bahwa dihubungkan seperti ini. Ada relay yang menghubungkan pompa air dan tas. Di sini. Oke, next. Ini merupakan gambar rangkaiannya. Terlihat ada kontrol Wemos V1, ada DHT11 dan soil moisture sensor. Next. Di sini terlihat relay 1 yang dihubungkan dengan kipas angin AC. Next. Dan ini relay 2 yang dihubungkan kepada pompa air mini ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tobi. Baik. Saya lanjutkan dengan alur flowchart sistem yang kita akan buat. Pertama, sistem akan membaca input sensor kelembapan tanah dan soil moisture sensor. Kemudian di sini kami ada 2 mode. Yang pertama ada mode otomatis, yang kedua ada mode manual. Untuk mode otomatis, ya berarti sistem akan berjalan dengan otomatis sesuai nilai input sensor yang diterima. Jika kelembapan udara lebih dari 75%, maka kipas akan mati. Dan jika kelembapan udara lebih dari 75%, kipas akan menyala, seperti diagram tersebut. Kemudian, seperti di sebelahnya, ketika kelembapan tanah kurang dari 40%, maka pompa air akan menyala untuk menambah kelembapan tanah. Kemudian dalam manual mode, di sini kita bisa mengatur secara manual untuk switch dalam mode switch, ya untuk mengontrol
mati nyalanya kipas dan pompa air. Kemudian kami sudah berhasil mengkoneksikan aplikasi kami dengan Blink, yaitu IoT dari server Blink. Berikut tampilannya. Ya, bisa dilihat di sini kami menggunakan virtual pin yang disediakan oleh Blink untuk menggunakan data-data input yang diperlukannya, seperti nyala sensor dan sebagainya. Berikut daftar virtual pin yang digunakan pada aplikasi Blink, seperti V0 untuk mengirim data, V0, V1, V2, V3 untuk mengirim data sensor, kemudian V6, V7, V8 untuk virtual button manual mode. Oke, kurang lebih seperti itu manual modenya. Berikut video demo yang akan kami buat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan hasil project PSTR kami. Bisa dilihat rangkaiannya, Wemos kami yang sudah terkoneksi dengan WiFi, kemudian rangkaian relay 1 dengan kipas angin, rangkaian relay 2 dengan water pump-nya, kemudian sensor DHT dengan sensor soil moisture-nya. Dan juga HP saya sebagai monitor melalui aplikasi Blink. Oke, bisa dilihat di sini suhu sementara sekarang berderajat 29,8 Celcius. Kemudian kelembapan udara sekitar 76%. Dan nilai soil moisture kami analognya bernilai 814 dan konversi dalam persen menjadi 37%. Untuk yang pertama ini, saya akan mencoba mode manual terlebih dahulu. Oke, yang pertama, nilai air ini sementara akan dialirkan kembali ke wadahnya untuk mengetes apakah sudah berjalan atau tidak. Oke, mode manual bisa diatur melalui HP kita. Jika saya nyalakan on, oke, sudah terlihat mini water pump-nya berjalan dengan normal. Kemudian ketika saya menyalakan relay yang pertama, yaitu kipas angin, oke, yang kipas angin juga berfungsi dengan sewajarnya dengan mode manual. Oke, di sini ketika kita mematikan atau menyalakan relaynya, terjadi apa ya? Di grafik ini terjadi patahan tersebut seperti gagal mengirim sensor, entah karena apa, sepertinya Wemos. Oke, dari percobaan ini mode manual kita sudah berhasil melakukannya. Kemudian yang kedua untuk mode otomatis, berarti mode ini melakukan kerjanya sesuai dengan input sensor yang diberikan. Di sini karena kami bekerja dengan sensor DHT menggunakan kelembapan udaranya dan sensor kelembapan tanah, kami mengatur threshold kelembapan udara atau humidity-nya yaitu 75%. Berarti jika di atas 75%, maka kipas menyala, dan jika di bawahnya kipas mati. Kemudian untuk threshold tanahnya, soil moisture, kami mengatur menjadi 40% kelembapan tanahnya. Oke, jika saya matikan mode manual ya, maka yang seharusnya terjadi adalah kipas angin akan terus menyala karena di sini suhunya sedang lembab. Kemudian sensor tanahnya atau yang membaca untuk water pump-nya akan mengaktif dan menyiram tanamannya. Sebelumnya akan saya atur untuk menyiram tanaman. Oke, seperti ini cukup sepertinya. Baik, saya akan matikan mode manual ya. Oke, sesuai yang diperkirakan. Oke, di sini kipas angin menyala dan
sementara hanya sebentar saja, nilai water pump-nya aktif sebentar saja. Dan jika dilihat dari presentasinya, di sini ditunjukkan untuk nilai humidity-nya menjadi 77% dan nilai soil moisture kelembapan tanahnya menjadi 60%, yang sebelumnya kira-kira hanya 39%-an. Oke, bisa dilihat ada kegagalan lagi. Dilihat grafik ini, sensor sepertinya gagal mengirim data dan menganggap mengaktifkan water pump-nya menjadi aktif, sehingga sekarang nilainya menjadi 77%. Oke. Dari kesimpulan sementara, satu lagi, saya akan coba nyalakan sensornya untuk melihat apakah bisa bekerja dengan baik water pump. Di sini misalkan saya naikkan, nah water pump akan mulai berjalan. Oke. Dari kesimpulan sementara, sistem yang kami buat untuk project Pacer kami selebihnya sudah sesuai dengan rencana. Hanya seperti ini kendala kami, yaitu seperti sensor Wemos beberapa kali gagal mengirim datanya. Oke, demikian presentasi demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.